Kematian Erna. Malam sudah datang. Sri ada di dapur. Ia baru saja melihat Dini mengambil air. Malam ini, tugasnya membasuh Della di kamar. Sedangkan Sri memasak untuk esok hari. Erna ada di dalam kamar, sendirian. Ketika tugas Sri selesai, ia berniat pergi ke kamar. Firasatnya tiba-tiba memburuk. Saat ia menuju ke kamar, Sri berhenti sejenak, melihat Dini yang membilas Della. Ia melihatnya membilas tubuh anak malang itu dengan telaten. Kemudian, ia lanjut ke kamarnya. Di sana, Sri tercekat melihat Erna memegang boneka itu. Tangannya tengah melepas rambut hitam itu. Saat Erna sudah melepaskan rambut yang melilit boneka, tiba-tiba terdengar suara Dini berteriak yang spontan mengejutkan Sri dan Erna. Mereka segera melihat apa yang terjadi. Belum sampai ke kamar Della, tiba-tiba sesosok merangkak keluar, menatap Sri dengan senyuman menyeringai. Della, pekik Sri dan Erna berbarengan. Sosok Della melihat mereka sejenak sebelum memuntahkan sesuatu di depan Sri dan Erna. Telinga yang terpotong, kata Sri tidak percaya. Ia melihat Dini menangis di kamar, memegang salah satu daun telinganya. Sosok Della kemudian pergi, keluar. Sebelum Della pergi keluar rumah, Sri sepintas melihat di salah satu kaki Della masih ada satu ikatan tali hitam. Apa yang membuat Della bisa lepas dari ikatan itu? Dini masih menangis, sementara Erna cuma bisa diam tidak mengerti. Kini mereka menatap hutan gelap itu. Dari sana, mereka harus bertanggung jawab mencari Della di tengah hutan ini. Atau orang tua itu akan membunuh mereka bertiga saat ia kembali esok hari. Sri melangkah masuk ke dalam kamar, di mana ia melihat Dini masih menangis, menutupi salah satu daun telinganya. Ia hanya terduduk. "Din?" tanya Sri, yang hanya dijawab tangisan penuh ketakutan. Sri mendekat, melihat lebih jelas apa yang terjadi. Di sana, ia melihatnya. Telinga Dini benar-benar tampak robek dengan darah segar masih mengalir. Dini kehilangan satu daun telinganya. Ketegangan semakin membuncah, manakala Dini tiba-tiba berujar sebuah kalimat yang Sri yakini sebuah pesan. Sisa waktu 1000 hari anak ini hanya tinggal menunggu bara api padam. Sri bangkit dari tempatnya, lantas melihat Erna yang masih tampak syok. "Ayo, kita cari anak itu. Mumpung belum jauh." Erna yang mendengar itu, lantas langsung sadar dengan lamunannya. "Apa? Cari anak itu? Malam petang seperti ini? Gila ya kamu?" Sri yang mendengar itu, mendekati Erna. "Kamu itu masih belum paham posisi kita ya? Gimana kalau orang itu tahu?" Sebelum Erna menjawab pertanyaan itu, ia membanting boneka itu. Kemudian bertanya dengan nada keras. "Lalu, ini punya siapa? Ini punyamu kan?" Sri terdiam. Ia tidak bisa menjawab pertanyaan Erna. Ia tidak tahu menau dan bilang, memang karena benda itu, semua ini terjadi. Artinya, memang dialah penyebab semua ini. Dengan setengah pasrah, Sri berucap, "Tolong, jaga Dini, biar aku yang cari anak itu." Sri mengambil satu lampu Petromax yang tergantung di dapur. Lantas ikut keluar, menembus kegelapan hutan yang sudah memanggil sedari tadi. Baru saja keluar, Sri bisa merasakan hembusan angin dingin yang langsung menusuk tulang. Berbekal lampu Petromax di tangan, Sri berlari entah kemana, mengikuti jalan setapak, berharap ia masih bisa mengejar Della yang bisa di mana saja. Ia
tidak tahu seluk-beluk hutan ini. Sejauh mata memandang, hanya bayangan pohon dan kabut tebal yang Sri sering kali temui. Sisanya hanya suara gemersak kakinya menembus semak belukar yang terkadang menggores kulitnya. Selain itu, hembusan nafas Sri lebih berat karena ketakutan sudah menemaninya semenjak keluar. Sudah tidak terhitung berapa banyak ia melintasi pohon besar. Mata Sri awas melihat sekeliling, sementara tangan dan kakinya meraba apapun yang bisa ia pegang, hanya agar ia tidak terjerembab pada tanah yang tidak rata. Namun, Sri masih belum menemukan tanda keberadaan Dela. Bagai mencari jarum dalam tumpukan jerami, mencari Dela di tengah kegelapan hutan seperti ini, berjalan dari satu tempat ke tempat lain, rasanya mustahil. Mustahil ia bisa menyisir keseluruhan hutan, sampai Sri merasa ia tahu di mana keberadaan gadis itu. Semoga itu benar. Sri bisa melihat tempat itu, bahkan dari jauh. Bayangan hitam, besar, rimbun itu seakan tidak kehilangan kengeriannya sedikit pun. Meski kaki Sri letih menempuh jarak sejauh itu, ia mendekati pohon beringin itu, tempat di mana ia menemukan boneka itu. Terdengar suara langkah kaki Sri yang menembus semak. Kini, ia berdiri tepat di bawah pohon itu, melihat Dela yang sepertinya sudah menunggunya. Ia hanya duduk, menggoyangkan kakinya, seakan tahu Sri akan menemukannya. Gerak tubuh Dela membuat Sri tidak nyaman. Terkadang, ia menggedek kepalanya, seakan tulang lehernya tidak dapat menyangga isi kepalanya. Orang tua itu rupanya tidak bodoh ya, kata Dela. Percuma saja, ternyata aku tetap tidak dapat keluar dari hutan ini. Sri hanya diam. Ia juga bingung harus melakukan apa. Sudah dekat waktunya. Sebentar lagi. Kalimat terakhir Dela seperti memberi isyarat tentang sesuatu. Masih belum ngerti. Rambut yang dilepas temanmu. Kamu pikir apa? Rambut. Dela, kata Sri menebak. Sosok itu mengangguk. Terus, mata Sri terbelalak mendengarnya. Kamu pikir saya sengaja menipumu kan? Masih belum mengerti juga. Erna, kata Sri. Seketika itu, Dela tertawa. Ia tidak pernah mendengar suara tertawa semengerikan itu. Sri kembali ke rumah tanpa Dela. Langkah kakinya berat memikirkan kemungkinan yang Sri pikirkan dari tadi. Dan saat ia masuk ke rumah, ia bisa melihat genangan darah. Sri mengikuti jejak darah itu yang berakhir di kamar mereka. Di sana, ia melihat Dini menutupi wajah Erna dengan kain. Erna meninggal, Sri. Dia muntah darah. Sri bisa melihat wajah Erna. Hidung dan bibirnya bersimbah darah, sama seperti patung yang Erna banting, di mana di bagian kepala si patung hancur. Sekarang, ia tahu penyebab sebenarnya santet ini. Sri akhirnya menjelaskan semua kepada Dini. Apa yang terjadi kepada Erna, apa yang terjadi kepada Dela, apa yang disembunyikan orang tua itu, dan apa yang tidak dikatakan tentang pekerjaan ini. Semuanya berujung pada pemindahan santet saja. Karena mereka yang memiliki garis weton sama. Sri mengambil boneka itu, menunjukkannya kepada Dini. Boneka ini media untuk mencelakai Dela. Diikat rambut Dela sejak awal. Siapa yang berani membukanya harus siap menerima konsekuensi santetnya si Dela. Masalahnya, bila orang biasa yang melakukannya hanya mendatangkan kematian belaka. Beda lagi bila yang membuka boneka ini satu garis weton dengan Dela.
Ya, itu kita bisa membunuh, bisa meringankan beban untuk Della. Aku yakin bonekanya gak hanya satu, bisa 3 sampai 10. Aku tidak tahu, tapi Erna sudah menjadi korban salah satu bonekanya. Tinggal kita. Bodohnya aku tidak mengerti kalau akhirnya Erna malah membanting bonekanya yang sudah jadi pengganti penerimaan santet itu. Jadi, bila boneka itu ikut rusak, dia juga akan menuntut balas akibat perbuatannya. Dini yang mendengar itu hanya diam, wajahnya kebingungan. Malam itu, mereka lalui dengan akhir yang tragis itu.